Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah psikologi dakwah, konsep manusia menurut psikologi dakwah. Kita ketahui bersama bahwa psikologi dakwah adalah ilmu yang mengajarkan tentang gejala-gejala jiwa agar manusia dapat diajak menyembah Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini secara garis besar, secara umum kita pahami bahwa ilmu psikologi dakwah ini adalah ilmu penting, terutama mahasiswa jurusan dakwah, termasuk juga mahasiswa YAIN Bengkulu. Kenapa? Karena memang ini adalah ilmu yang akan mempelajari mad'u, psikologi mad'u. Karena da'i dan da'iyah ini akan mengembangkan dakwahnya, ini tentu harus memahami mad'u itu sendiri. Nah, bagaimana konsep manusia ini terkait dengan pandangan psikologi dakwah? Maka kita pahami dulu adalah unsur-unsur dakwah. Dalam dakwah terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah da'i. Da'i inilah orang yang mengajak, orang yang membimbing, orang yang mengarahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mad'u itu adalah orang yang diajak. Jadi orang yang diajak ini tentu banyak kelas. Kalau kita bisa lihat ada tingkat pendidikan, ada usia, ada jenis kelamin, ada geografis yang berbeda, kemudian semua aspek, ada pekerjaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi pola dakwah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau mad'u itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pesan, isi dakwah. Secara umum memang kita pahami ada syariah misalnya, kemudian ada akidah, ada akhlak, dan memiliki turunan-turunan yang juga cukup banyak dari semua materi yang terkait dengan pesan dakwah. Kemudian berikutnya dari unsur dakwah itu ada metode atau cara atau strategi dalam berdakwah. Ini juga sangat berhubungan erat dengan mad'u itu sendiri. Kondisi mad'u ini mempengaruhi bagaimana kita bisa menggunakan metode dalam berdakwah secara efektif, sehingga dengan sasaran tertentu atau mad'u tertentu kita akan mengembangkan bagaimana isi pesan itu bisa diterima dengan baik, mad'u bisa paham, itu tentu menggunakan metode yang efektif juga. Kemudian yang berikutnya unsur dakwah bisa kita lihat adalah media. Media atau alat, fasilitas yang bisa kita gunakan. Terutama saat ini misalnya termasuk proses pembelajaran ini pun ini bagian daripada penggunaan media. Media dakwah saat ini yang apalagi masa pandemi, orang sudah menggunakan media sosial, media online, ada YouTube, Instagram, dan begitu seterusnya. Dan ini juga terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, ini tentu memberikan efek positif bagi pengembangan dakwah itu sendiri. Kita tidak perlu ketemu dengan orang-orang hebat, misalnya saat ini ada Gus Baha, misalnya tokoh-tokoh nasional yang biasa berceramah, misalnya berdakwah, kita bisa menggunakan media YouTube, Facebook, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir dari unsur dakwah ini adalah efek atau dampak. Nah, efek ini juga akan kelihatan ketika satu kesatuan dari unsur-unsur ini bisa kita kolaborasi, terutama pemahaman seorang da'i terhadap psikologi dakwah mad'unya, sehingga nanti ada terjadi proses yang demikian penting, sehingga bagaimana proses penyampaian, proses penerimaan, dan melahirkan efek yang luar biasa sehingga terjadi perubahan perilaku. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, karakter manusia, konsep manusia, kalau kita lihat dari aspek psikologis, misalnya ada beberapa teori lah, paling tidak 4 teori yang bisa kita
pahami dalam konteks ini, bagaimana sih sebenarnya manusia berperilaku menurut psikologi. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Menurut teori ini, manusia berperilaku ini karena kebutuhan, karena keinginan. Terus bagaimana hubungannya dengan psikologi dakwah? Kalau Anda atau semua orang yang dai dan daiyah itu melakukan dakwah, maka yang harus dia pastikan apa sih sebenarnya kebutuhannya, apa sih keinginan mad'u itu sendiri, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat itu mad'u tersebut, sehingga kebutuhan yang mendasar ini terpenuhi. Maka teori pertama psikoanalisis melihat kebutuhan. Kita pastikan bahwa siapapun menjadi dai dan daiyah di lingkungan kita itu adalah mereka memahami kebutuhan masyarakat, kebutuhan mad'u. Kemudian yang kedua itu ada teori behavioral. Menurut teori behavioral, itu adalah yang membentuk karakter manusia itu adalah lingkungan. Jadi ada orang yang boleh jadi misalnya dia tidak sholat, ternyata kebutuhannya itu tidak terpenuhi kalau kita menggunakan teori psikoanalisis. Misalnya tidak terpenuhinya sajadah, tidak terpenuhinya mukena, atau tidak terpenuhinya air bersih atau tempat bersih, dan begitu seterusnya. Maka kita penuhi itu. Kemudian kalau kita menggunakan teori yang kedua behavioral, lingkungan sudah terpenuhi, airnya ada, mukenanya ada, sejadahnya ada. Ternyata ada yang tidak terpenuhi lingkungan. Ayah dan ibunya menyuruh sholat, kakaknya nyuruh sholat. Ternyata lingkungannya tidak mendukung, anaknya yang dipaksa untuk ibadah, sementara lingkungannya tidak mendukung itu. Maka sebagai dai dan daiyah kita pastikan juga bahwa kondisi lingkungan orang yang melakukan ajakan kepada kebaikan itu, pastikan lingkungannya juga dibentuk. Kemudian yang ketiga ada teori kognitif. Kognitif ini adalah pengetahuan. Kalau psikoanalisis ini terkait dengan kebutuhannya, kemudian behavioral lingkungan. Ternyata ada orang kebutuhannya sudah terpenuhi, kemudian lingkungannya sudah terpenuhi. Ternyata dia tidak punya pengetahuan, ilmunya tidak ada tentang itu, pengalamannya tidak ada. Disuruh sholat, disuruh baca Al-Quran, ternyata ilmunya tidak ada. Maka sebagai dai dan daiyah harus mengembangkan, memberi isi pesan kepada mad'u itu terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait apa yang akan kita ubah. Kemudian yang terakhir dari teori psikologi ini itu adalah teori humanistik. Menganggap manusia itu adalah makhluk positif. Sehingga seburuk apapun manusia dalam konsep ini, dia adalah makhluk positif. Kalau bahasa agama misalnya fujuruha wa taqwaha, walaupun ada potensi fujur, tapi potensi takwa itu lebih besar. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Menurut konsep ini, manusia berperilaku itu karena dimanusiakan. Rasulullah berhasil melakukan dakwah itu melalui proses kemanusiaan. Bagaimana orang miskin diangkat, bagaimana budak dimerdekakan, dan begitu seterusnya. Nah, proses memanusiakan manusia ini adalah proses penting dalam psikologi, sehingga siapapun yang melakukan dakwah harus memahami konsep kemanusiaan. Manusia akan saling pahami satu sama lain. Manusia mau dihargai, mau dihormati, mau disayangi. Sebaliknya, manusia tidak mau dibenci, manusia tidak mau marah, dan begitu seterusnya. Kenapa demikian? Karena memang konsep kemanusiaan berdasarkan teori humanistik ini makhluk positif, sehingga dia ingin dimanusiakan, dipositifkan. Nah, kalaulah keempat teori ini, saya kira konsep dasar manusia bisa kita kembangkan dalam pengembangan teori psikologi dakwah. Saudara dan saudari sekalian yang saya banggakan, bagaimana konsep manusia menurut Al-Quran? Karena ini kita bicara psikologi dakwah, tentu kita bicara juga bagaimana Al-Quran melihat manusia. Yang pertama, istilah dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata al-bashar. Dalam Al-Quran dijelaskan sebanyak 36 kali, yang tersebar dalam 26 surat. Apa maksudnya? Al-bashar ini bermakna manusia itu adalah makhluk biologis. Makhluk biologis, ada muka, ada kepala, ada seluruh anggota badan. Jadi seluruh anggota badan kita ini mencerminkan bagaimana aspek yang harus kita pahami. Jadi ternyata dalam psikologi
Al-Quran sudah memberikan sinyal bentuk wajah, bentuk tubuh ini akan memiliki aspek psikologis yang harus kita pahami. Biologi, makanan seseorang itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian tadi lingkungan mempengaruhi, pengalaman mempengaruhi, kemanusiaan juga mempengaruhi. Nah, ini aspek biologis. Dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran itu al-bashar. Itu dijelaskan sebanyak 36 kali. Kemudian yang berikutnya itu ada kata-kata al-insan. Al-insan itu 73 kali dalam Al-Quran. Kemudian al-uns itu 65 kali yang dinyatakan dalam Al-Quran. Secara umum maknanya adalah manusia itu harmonis, lemah lembut, tampak, kelihatan, dan yang berikutnya adalah pelupa. Dengan kata lain, kata-kata al-ins, kemudian al-uns itu makhluk biologis. Manusia adalah makhluk psikologis. Jadi makhluk psikologis itu butuh humor, butuh seni, butuh kasih sayang. Ini adalah makhluk psikologis. Jadi yang kedua ini adalah al-insan, itu makhluk psikologis. Kalau tadi al-bashar makhluk biologis, kemudian al-insan itu ada, atau al-uns itu makhluk psikologis. Kemudian yang ketiga itu ada an-nas, 241 kali dijelaskan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Itu adalah makhluk sosiologis. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain. Bohong kalau ada orang yang berkata dia yang paling hebat, dia yang berkuasa, dia semuanya bisa. Karena dia butuh orang lain. Maka dalam Al-Quran disebut an-nas. Jadi kata-kata an-nas, al-bashar, al-ins ini mencerminkan makhluk sosiologis, makhluk biologis, dan makhluk psikologis. Kemudian ada kata-kata yang juga sering kita dengar dalam Al-Quran itu Bani Adam. Ini merupakan totalitas. Jadi totalitas 3 unsur-unsur itu ada dalam kebutuhan manusia. Nah, hubungannya dengan kita sebagai da'i dan da'iyah misalnya dalam mengembangkan psikologi dakwah, kita pastikan juga bahwa memang unsur-unsur ini harus kita pahami. Karena manusia diciptakan ada sebagai makhluk biologis, perhatikan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, lingkungan biologisnya, pengetahuan terkait dengan biologisnya, bagaimana kita mempersonifikasikan kehidupan sosialnya, bagaimana kita mengorangkan mereka, bahasa lainnya saya kira begitu. Kemudian juga al-uns atau al-ins, al-insan misalnya, itu adalah makhluk psikologis. Dia butuh kasih sayang, dia butuh dihargai. Kenapa saat ini misalnya ada tren kebutuhan terhadap dakwah yang menyejukkan, kebutuhan terhadap dakwah yang humoris misalnya, karena memang orang itu butuh, tidak lagi caci maki, saling sudut menyudutkan misalnya, karena memang itu adalah esensi dari konsep manusia. Maka ketika konsep dasar manusia ini kita pahami, maka akan muncul rasa saling menghargai, toleransi, dan begitu seterusnya. Kalau bahasa Kementerian Agama disebut dengan moderasi beragama atau Islam moderat dan seterusnya. Nah, konsep-konsep seperti ini penting kita kembangkan dalam memahami psikologi dakwah. Nah, yang berikutnya, tugas dan fungsi manusia. Manusia itu ada 2 peranan. Yang pertama adalah Abdullah. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, sebagai hamba. Kalau hamba berarti tugasnya adalah taat. Bagaimana seorang majikan ditaati oleh pembantunya. Kita pembantu Allah, kita hamba Allah, ya sudah taat tugasnya. Jadi ketaatan. Tapi ternyata tidak cukup dengan taat, saudara dan saudari sekalian. Kita ada tugas khalifah. Khalifah itu adalah pengganti, wakil, bahkan pemimpin. Jadi dimanapun kita berada, berarti kita ini pada posisinya sebagai da'i dan da'iyah, minimal untuk diri kita dan keluarga. Nah, kalau begitu berarti kita memastikan bahwa konsep kemanusiaan, memanusiakan manusia ini penting bagi kita untuk kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari, nah, terkait dengan peran manusia tadi atau tugas manusia sebagai hamba dan khalifah, disinilah perannya harus seimbang. Tidak semua melulu menjadi Abdullah sebagai hamba terus akhirnya ibadah terus misalnya, ya kan? Tidak juga. Kemudian kalau memimpin terus akhirnya ini berkuasa duniawi juga tidak. Ini keseimbangan bagaimana kita memformulasikan antara sebagai hamba dan sebagai khalifah. Nah, pengembangan ini karena memang manusia itu terdiri dari jasad,
ruh dan nafsu. Nafsu dibagi menjadi 3, nanti ada lawamah, amarah, dan mutmainnah. Yang paling tinggi adalah mutmainnah, ya kan? Nafsiyah juga dibagi nafsu, akal, dan hati. Tentu yang paling tinggi juga hati. Maka orang yang berkehidupan menggunakan hati biasanya selalu menggunakan kata istilahnya hati-hati. Nah, berbeda dengan akal. Akal itu ada kemungkinan akal-akalan, misalnya nafsu apalagi. Nah, oleh karena itu potensi kemanusiaan ini tinggi untuk kita kembangkan. Karena memang inilah yang menjadi konsep Rasulullah mengembangkan dakwah sehingga berhasil diterima oleh masyarakat, oleh mad'unya. Apa yang dia lakukan? Paling tidak dalam surah Al-Imran 159, itu silakan saudara dan saudari buka di rumah. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, fabima rahmati minallah. Tahap pertama, kalau mengajak orang, itu pastikan mohon rahmat Allah. Jangan kita merasa berjasa merubah orang itu. Kita merubah orang bukan kita. Kita hanya tugasnya mengajak, kemudian yang mengubah adalah Allah. Maka kita mohon kepada Allah untuk Allah yang memberikan hidayah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah lintalahum, lembutkan hati kita. Jadi jangan keraskan, lembutkan hati, karena memang kelembutan hati ini mempengaruhi bagaimana proses dakwah ini bisa diterima. Kemudian yang ketiga, la ghalizul qalbi, tidak kasar. Kasar tentu memiliki efek psikologis juga. Tadi kelembutan memiliki efek psikologis. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kasar sehingga mereka menjauhi. Lamfaddu min haulik, ini akan lari, mereka akan pergi jauh-jauh karena apa yang kita sampaikan ini sulit diterima. Kemudian yang berikutnya adalah memaafkan, fa'fu anhum, maafkan. Nah, potensi memaafkan ini karakter-karakter penting dalam psikologi dakwah, memaafkan. Kemudian berikutnya adalah ampunan, waghfir wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Ketika ada orang yang melakukan yang akan kita ajak ternyata sulit melakukan kebaikan, belum juga melakukan perubahan, maka yang harus kita lakukan wastaghfir lahum. Ya Allah, berilah dia kemudahan, ampunilah dia karena dia memang tidak sampai ilmunya, tolong ya Allah berikan hidayah. Itu wastaghfir lahum, ampuni dia. Ini saya kira ini karakter-karakter penting dari seorang dai dalam rangka berdakwah kepada masyarakat. Kemudian yang keenam itu adalah wasyawirhum, berdialog, berdiskusi kepada orang tersebut, dai atau ini mad'u tersebut. Kenapa? Karena dialog, musyawarah, wasyawirhum ini penting untuk proses internalisasi. Bagaimana ada simpati di situ, ada sensasi sehingga terjadi proses, sehingga membentuklah kepribadian. Kemudian yang ketujuh, azamta, hendaknya istiqomah. Istiqomah penting yang kita lakukan. Kalau tahapan tadi nomor 1, mohon kepada Allah, lembutkan hati, tidak kasar, memaafkan, kemudian mohon ampunan, kemudian dialog, azamta, hendaknya istiqomah, terus menerus lakukan itu. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga keberhasilan dakwah karena Rasul paham betul psikologi mad'unya, paham betul ini psikologi yang diajak untuk melakukan kebaikan itu. Kemudian yang terakhir, kalaulah 7 tahapan ini tidak bisa kita lakukan, belum juga berhasil, patawakal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah, tidak perlu kecewa, karena apa yang sudah kita lakukan itu bagian daripada ibadah, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak perlu kecewa, walaupun ternyata hasilnya tidak maksimal. Orang itu tetap tidak berubah misalnya, tetapi yang kita lakukan adalah tawakal 'ala Allah. Rasul tidak bisa mengubah pamannya. Banyak yang belum juga bisa diubah, tetapi apa yang dia lakukan adalah memang dalam proses dakwah, ud'u ila sabili rabbik, ya kan? Jadi perintah dakwah sudah kita lakukan, ternyata prosesnya sudah kita lakukan, hasilnya belum maksimal, itu adalah hal yang biasa dan tidak perlu kecewa, karena memang kita bukan pemberi hidayah. Innaka la tahdi man tasya. Engkau bukan pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetapi secara umum, bagaimana kita bisa memaknai bahwa konsep kemanusiaan, konsep manusia menurut psikologi dakwah, bagaimana kita bisa melihat kebutuhannya, bagaimana kita bisa melihat lingkungannya, bagaimana kita bisa melihat pengetahuannya, termasuk juga bagaimana kita memanusiakan mereka, sehingga dengan ini secara keseluruhan kita akan
memenuhi kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, dan mudah-mudahan dengan metode yang tepat kita dapat mengembangkan dakwah secara maksimal, secara baik, sehingga mendapat simpati para mad'u dan orang bisa berubah perilakunya karena dakwah yang kita sampaikan. Terima kasih. Ini saya kira pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.